Oke, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Marino Sihotang dari NIM 11419-039. Lanjut, Sarah. Nama saya Sarah Tampu Bolon dari NIM 114190007. Lanjut, Berliana. Nama saya Berliana Simamora dengan NIM 1141916. Nama saya Timothy Joshua Filanhinan dari NIM 1141928. Oke. Di sini saya akan menjelaskan use case dari sistem informasi yang kami buat, yaitu sistem informasi COVID-19. Di mana di sini case-nya sebagai user dapat mengisi biodata dan dapat melihat biodata. 3, dapat melihat informasi mengenai COVID-19, dan user juga dapat menambah informasi tentang COVID-19. User juga dapat melihat cara mengatasi COVID-19, menambah informasi cara mengatasi COVID-19, melihat update-update terbaru dari kasus COVID-19, menambah daftar rumah sakit rujukan COVID-19, dan terakhir melihat daftar rumah sakit rujukan COVID-19. Kami juga telah mempersiapkan kelas diagram sebagai berikut, yang akan pertama kali dijelaskan oleh Berliana, main update dan COVID. Silakan, Berliana. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram dari aplikasi COVID-19 yang telah kami buat. Pertama, terdapat 6 kelas. Yang pertama yaitu main kelasnya dengan nama main, beserta dengan metodenya yaitu tambah data, lihat data, tentang COVID-19, tambah COVID-19, tambah cara, lihat cara, tambah update, lihat update, tambah RS, lihat RS, person, lihat data. Selanjutnya terdapat kelas, yaitu kelas update, dengan variabel yang pertama tanggal, dengan tipe data string, kasus dengan tipe data string, sembuh dengan tipe data string, dan meninggal dengan tipe data string. Selanjutnya terdapat konstruktor update COVID-19 tanpa parameter dan konstruktor update COVID dengan parameter. Selanjutnya yaitu terdapat metode tambah update dan lihat update. Lalu kelas update mengimplementasikan interface yaitu wabah yang memiliki variabel yaitu umur dengan tipe data integer 12. Selanjutnya yaitu metode detail. Selanjutnya yaitu kelas COVID. Jadi di kelas COVID ini terdapat variabel judul dengan tipe data string dan penjelasan dengan tipe data string. Selanjutnya terdapat konstruktor tanpa parameter dan konstruktor tanpa parameter yang diberi nama dengan COVID. Selanjutnya terdapat metode tambah COVID-19 dan tentang COVID-19. Dilanjutkan oleh teman kami, Sarah, isi biodata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari kawan saya. Di sini saya akan menjelaskan kelas diagram dari isi biodata. Seperti yang kita lihat, di mana isi biodata memiliki atribut string nama, string tempat lahir, string jenis kelamin, string alamat, string umur, string nomor telepon, string agama, dan string kewarganegaraan. Dan isi biodata memiliki metode isi biodata dan metode isi biodata dari kedelapan atribut di atas. Nah, pada metode isi biodata dapat kita lihat bahwa metode tersebut menggambarkan bahwa suatu kelas berinteraksi dengan data yang lainnya. Di sini kita juga dapat melihat bahwa kami membuat kelas enum serta beberapa variabel di dalamnya. Ada agama yang memiliki variabel Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian ada enum dengan nama jenis kelamin, kami buat variabel perempuan dan laki-laki. Kemudian ada abstract person dengan variabel tambah dan Lihat data.
lihat data. Kemudian ada interface dengan nama aktif, dengan variabel aktif integer 50, dan kemudian metode on string integer void. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Timothy. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelas cara mengatasi COVID, di mana tipe datanya itu cara dengan tipe data string, kemudian konstruktor cara mengatasi COVID-19, cara mengatasi COVID-19 tipe data string, tambah cara, kemudian lihat cara, dan kelas daftar rumah sakit COVID-19 dengan tipe data nama RS, string, alamat, string, kemudian telepon string dengan konstruktor daftar rumah sakit COVID-19, daftar rumah sakit COVID-19 string, terus kemudian tambah RS, kemudian lihat RS, kemudian abstrak detail, tambah RS dan lihat RS. Oke, sekarang kembali ke bagian code. Masuk ke main Java. Di sini semua kepala dari code yang kami buat. Di sini kami membuat import Java, Atil Scanner, import Java I/O File Reader, import Java I/O File, import Java I/O File Writer, Buffer Reader, Buffer Writer, I/O Exception, Arrays, Atil Arrays, dan Atil Random. Dan package-nya adalah UAS OSD aplikasi COVID-19. Di sini public class-nya main, mengambil public static boolean stop sama dengan false. Jika memilih yang pertama, menu yang pertama yaitu mengisi data. Tulis nomor yang belum Anda pilih, yang pasti yang pertama mengisi biodata pertama kali. Angka 1. Masukkan nama lengkap saudara. Masukkan tempat dan tanggal lahir Anda. Jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Masukkan alamat Anda sekarang. Umur Anda. Nomor telepon. Dan endumnya masukkan agama Anda Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Warga negara Anda Indonesia. Jadi apakah nanti sudah siap mengisi data, maka akan dibuat alert sebagai berikut. Apakah Anda ingin menambah data tersebut? Ya. Maka akan tampilan nanti data yang sudah Anda buat ke dalam list lihat data nantinya. Ingin melanjutkan. Ya. Masuk mengisi di isi biodata. Nah, di isi biodata, private string-nya nama, tempat lahir, jenis kelamin, alamat, umur, nomor telepon, agama, dan kewarganegaraan, seperti yang kita isi tadi. Dan ini adalah set and getter-nya. Masuk ke public void, lihat data. Dan di sini adalah sistem out println. Ini adalah nanti tabel-tabel yang berurut nanti di mana nomornya sekian, namanya sekian, secara berurutan yang seperti kita inputkan pertama kali. Baru masuk ke nomor 2 tentang COVID-19. Kami masih belum menambahkan data. Lanjut ke nomor 3. Tambah informasi tentang COVID. Tambah informasi tentang COVID. Di main. Tambah informasi yaitu
yang pasti mengambil scanner terminal inputnya dan di scanner dengan parameter sistem in, di mana kami mengambil stringnya nama, tempat lahir, jenis kelamin, alamat, umur, nomor telepon, agama, dan kewarganegaraan. Yang pertama kali akan muncul adalah tambah informasi tentang COVID-19. Masukkan judul. Judulnya seperti COVID. Masukkan penjelasan. COVID berbahaya. Apakah akan ingin menambah data tersebut? Karena tidak ingin membuat datanya menjadi rundut, maka no. Ini akan error. Karena masih ada yang sedikit konstruktornya yang berbeda. Baru nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 akan dijelaskan oleh teman saya. Akan menjelaskan kode dari menu tambah cara mengatasi COVID-19. Oke, kita masuk ke kodenya. Nah, dia di page cake UAS tadi kan sama dengan sebelumnya, terus kita mengimport Butterfly Reader, Butterfly Writer, file reader, file writer, to exception, arrays, dan string tokenernya. Terus kita masukkan public class-nya itu cara mengatasi COVID-19. Dengan private final string, data flash seperti berikut. Kemudian kita string caranya. Cara mengatasi COVID-19, string cara, this cara sama dengan cara. Selanjutnya, public void tambah cara, terus to exception. Kemudian kita buat file writer, file output sama dengan new file writer, this getPad true. Kemudian buffer writer-nya buffer output sama dengan new buffer writer, file output. Util sama dengan new utils. Dengan string keyword, this cara. Kemudian di print arrays, to string dan keyword-nya. Termasuk boolean is tambah sama dengan util get yes or no. Apakah Anda ingin menambah data tersebut? Kita bisa memilih Y atau N nanti. Kemudian jika is tambah, buffer output, write this cara. Buffer output new line, dan selanjutnya buffer output flash. This lihat cara. Selanjutnya public void lihat cara, throws to exception, file reader, file input, buffer reader, buffer input. Kemudian di try file input sama dengan new file reader, this getPad, kemudian buffer input sama dengan new buffer reader, file input. Kemudian di printlah database tidak ditemukan dan silakan tambah data terlebih dahulu. Kemudian di print nomor dan cara. Kemudian di string data buffer input, read line, dengan nomor data integer sama dengan 0. Ketika data 0, nomor data string selanjutnya kita print nomor datanya, kemudian di print string token next token dan di print enter. Kemudian data sama dengan buffer input read line. Kemudian string getPad return data pad.
kita masuk ke jika outputnya dijalankan, nomor 4. Nah, 16. Pertama kita harus memasukkan dulu cara mengatasi COVID-19-nya. Nah, di sini karena kami tidak ingin menambahkannya, kami pilih no dengan simbol N. Nah, berikut adalah cara yang sudah ada kami buat sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke menu nomor 5, yaitu lihat cara mengatasi COVID-19. Seperti yang kita lihat tadi saat memilih menu nomor 4, berikut adalah cara mengatasi COVID-19. Apakah Anda ingin melanjutkan? Kami pilih yes. Selanjutnya menu nomor 6. Yaitu tambah update seputar COVID-19. Pertama kita harus masukkan tanggal. Kemudian jumlah kasus, jumlah sembuh, dan jumlah meninggal. Nah, seperti yang kita lihat bahwa data yang telah ditambahkan tadi sudah masuk ke dalam data yang terbaru. Apakah Anda ingin melanjutkan? Yes. Masuk. Selanjutnya akan ya. Oke. Jangan marah-marah, Pak. Jam tinggi sekarang. Wajar. Enggak marah. Ngingetin. Oke, lanjut. Kamera kalian. Halo. Ini daftar menu. Selanjutnya itu menu nomor 7, yaitu lihat update seputar COVID-19. Untuk melihat update seputar COVID-19, pertama kita menuju ke code-nya, yaitu di kelas update covid.java. Ke bawah lagi. Bawah. Ya, udah. Ke atas, Mal. Yang metode lihat up. Ya udah. Udah. Selanjutnya di kelas update COVID ini, pertama kita membuat metode lihat update yang terus dari IO exception yang telah diimport terlebih dahulu. Selanjutnya file reader, file input, buffer reader, buffer input. Selanjutnya terdapat block try and catch untuk penanganan error, exception handling jika datanya tidak ditemukan. Selanjutnya untuk menampilkannya yaitu menggunakan sistem out print line. Jadi datanya ini ditampilkan seperti dalam bentuk tabel, dimulai dari nomor, tanggal, kasus, sembuh, dan meninggal. Selanjutnya yaitu string data sama dengan buffer input readline. Integer nomor data sama dengan 0. Ketika data tidak sama dengan 0, maka nomor data akan bertambah. Selanjutnya, pada blok string, pada code string tokenizer, string token sama dengan new string tokenizer data, selanjutnya terdapat sistem out print line dari untuk menampilkan panjang data dari setiap variabel tadi, setiap string, panjang stringnya.
Selanjutnya terdapat private string getPad yang berfungsi untuk menampilkan data yang sudah disimpan dari txt yang sebelumnya. Kami juga membuat interface ke atas, maaf, paling atas, yang mengimplementasikan wabah. Selanjutnya di interface wabah, terdapat integer umur sama dengan 2 dan public void detail integer umur. Selanjutnya di kelas update COVID, paling bawah, bawah lagi. Update COVID. Update COVID. Paling bawah. Yang telah diimplement dari interface wabah, maka metodenya akan di-override dengan nama metode yaitu detail integer umur, dan ditampilkan menggunakan sistem outprint line umur ditambah umur dan tahun. Selanjutnya di kelas main, jika pilihan dari user ke atas, di atas masih. Ini jadi apa error? Static. Static. Oke. Di atasnya. Udah. Jika pilihan dari user yaitu 7, maka akan ditampilkan update seputar COVID-19 di Sumatera Utara dengan metode yaitu kelas lihat update. Selanjutnya di metode lihat update yang ke bawah, ya, di kelas lihat update ini, dari kelas update COVID diubah namanya jadi update sama dengan new update COVID. Selanjutnya dipanggil menggunakan update lihat update dari metode lihat update. Jika kita ingin menampilkannya, maka kita akan memilih nomor 7. Selanjutnya akan ditampilkan update seputar COVID-19 yang ada di Sumatera Utara. Jika ingin melanjutkannya, maka kita bisa menekan ya. Selanjutnya yaitu menu ke-8, yaitu tambah rumah sakit untuk COVID-19. Kita bisa memilih angka 8. Pertama, kita beralih dulu ke kelas daftar rumah sakit. Yang pertama yaitu kita import dulu semua Java yang diperlukan. Selanjutnya kita buat kelas seperti sebelumnya, kelas daftar rumah sakit COVID-19, dan untuk private final string datapad berserta dengan namanya untuk menyimpan data-datanya. Selanjutnya ada string dan juga getter dan setter berserta dengan konstruktornya. Selanjutnya yaitu terdapat metode tambah rs sama seperti sebelumnya menggunakan blok if catch. Selanjutnya untuk lihat rs sama seperti sebelumnya. Selanjutnya di kelas main. Agak cepat waktunya ya.
Jika pilihan dari user sama dengan 8, maka akan ditampilkan datanya menggunakan metode apa tadi nomor 8. Oke, sama dengan 8. Yaitu tambah RS. Menggunakan scanner. Scanner terminal input sama dengan new scanner system in. Beserta dengan stringnya itu nama, alamat, dan telepon. Dan juga inputan agar user memasukkan datanya. Selanjutnya dari kelas daftar rumah sakit COVID-19 dengan nama terbaru yaitu RS sama dengan new daftar rumah sakit COVID-19 beserta dengan input masukannya yaitu nama, alamat, dan telepon. Untuk menampilkannya menggunakan RS, metode tambah RS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan Baiklah, saya akan menjelaskan. bentar. Dan nomor 8, jika kita ingin mengambil outputannya, kita bikin masukkan nama rumah sakit, contohnya ada Malik. Alamat rumah sakitnya Medan. Telepon rumah sakitnya biasa. Jika kita ingin menambahkan data tersebut, maka yes. Maka akan tampil data sebagai berikut. Medan, ada Malik. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Timothy. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang daftar rumah sakit untuk COVID-19. Daftar rumah sakit untuk COVID-19 yaitu terdapat nomor, nama, alamat, dan nomor telepon. Di mana data yang sudah kami lampirkan yaitu yang pertama RS Pematang Siantar, alamatnya Jalan Sutomo nomor 230, kemudian nomor teleponnya 21780, dan data yang kedua Rumah Sakit Ridos, alamat Siantar, dengan nomor telepon 08287288373. Dengan data yang ketiga itu ada Malik, alamatnya Medan, dengan nomor telepon 13456. Kemudian kita melanjutkannya dengan menekan tombol yes, huruf Y. Kemudian akan Kok gitu, Prah? Iya, nomor 10, Prah. Kan udah nomor 9. Lanjut nomor 10. Kemudian yang ke-10 kita nomor 10 yaitu lihat biodata. Di mana data-data yang sudah tersimpan akan muncul yaitu nomor, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, umur, nomor telepon, agama, kewarganegaraan. Jadi di sini sudah muncul sekitar 6 data yang sudah terdaftar. Di mana 6 data yang sudah terdaftar, kemudian kita melanjutkannya dengan menekan tombol Y. Oke, sekian dari hasil presentasi yang kami berikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Oke.